Anak menuliskan cerita rakyat pilihan mereka. Nah, kira-kira cerita rakyat seperti apa yang banyak dipilih oleh siswa? Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya, apa sih cerita rakyat itu? Silahkan anak-anak buka halaman 68 sampai 69. Oke, jadi cerita rakyat itu adalah cerita tradisional yang berasal dari masyarakat Indonesia. Jadi cerita rakyat itu sudah ada sejak dulu kala ya. Nah, cerita rakyat itu banyak macam-macamnya. Contohnya yang pertama ada fabel ya. Fabel itu adalah cerita rakyat yang tokoh pelakunya berupa binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, contoh cerita rakyat fabel yaitu Kancil dan Buaya. Kemudian ada lagi apa ya? Betul, Kancil dan Kura-kura. Nah, jadi kalau pelakunya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia, itu adalah cerita rakyat yang berjenis fabel. Yang kedua, ada lagi yang bertentang legenda. Jadi tentang legenda. Nah, legenda itu adalah cerita rakyat tentang asal-usul terjadinya suatu tempat. Contohnya yaitu cerita rakyat yang berjudul Asal-usul Danau Toba. Ada yang sudah pernah ke Danau Toba? Ya, jadi itu dijadikan tempat wisata. Kemudian ada juga asal-usul Tangkuban Perahu, kemudian ada juga Malin Kundang, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang ketiga ya, maksudnya bukan 4. Nah, ada Sage. Jadi, Sage itu adalah cerita rakyat yang menceritakan sejarah ya, sejarah zaman dulu kala. Dan masih banyak lagi macam-macam cerita rakyat. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah di bagian Ayo Bercerita, anak-anak mencari satu buah cerita rakyat. Tidak perlu yang panjang-panjang ya, boleh yang singkat saja. Kemudian, setelah anak-anak memilih, silahkan dibaca cerita rakyat tersebut. Setelah dibaca, ceritakan kembali dengan kata-kata sendiri dan dituliskan pada kolom berikut. Berikutnya kita pelajaran 6. Uang memiliki nilai tertentu. Kita dapat membeli sesuatu dengan uang. Namun, kita harus memahami terlebih dahulu nilai mata uang yang kita miliki. Selanjutnya, kita lihat bagian Ayo menyimak. Ibu guru sedang menjelaskan tentang uang. Uang memiliki nilai tertentu. Nilai uang tercetak berupa angka-angka pada uang tersebut. Dengan nilai itu, uang dapat dipakai untuk membayar benda yang dibeli. Sebagai contoh, uang Rp2.000 dapat dipakai untuk membayar telur seharga Rp2.000 ya. Jadi, kita bisa membeli satu butir telur dengan membayar Rp2.000. Sekarang kita lihat, uang dengan nilai lebih besar dapat ditukar dengan uang yang nilainya lebih kecil. Contohnya, kita mempunyai satu lembar uang Rp2.000 dan akan ditukar dengan uang logam Rp500. Sekarang, coba kita kurangi Rp2.000 kita kurangi dengan satu uang logam Rp500. Jadi 2.000 dikurang 500 sisanya berapa ya? Betul, 1.500. Kita kurangi lagi dengan Rp500 masih bisa. Ya, jadi 1.500 dikurangi 500 maka hasilnya adalah Rp1.000. Kita masih punya uang Rp1.000 ya. Nah, Rp1.000 itu kita tukar lagi. Kita kurangi dengan Rp500. Jadi 1.000 dikurang 500 adalah 500. Nah, sisa uang kita adalah 500. Kita kurangi lagi. Rp500 dikurang Rp500 adalah
habis, 0 ya. Jadi dengan satu lembar uang Rp2.000 bisa kita dapatkan dengan atau bisa kita tukarkan dengan 4 uang logam Rp500 ya. Nilainya sama-sama Rp2.000 ya. Kalau satu lembar uang Rp2.000 ditukar dengan uang logam Rp500, maka kita bisa mendapatkan 4 uang logam Rp500. Sekarang kita akan menukarkan satu lembar uang Rp10.000 ditukar dengan uang Rp5.000. Kira-kira kita bisa dapat berapa lembar ya uang Rp5.000-nya? Ya, sekarang kita coba kurangi uang Rp10.000 dikurang dengan uang Rp5.000. Maka hasilnya adalah Rp5.000 ya. Masih bisa kita kurangi dengan Rp5.000 ya. Jadi 5.000 dikurang 5.000 hasilnya adalah 0. Nah, jadi kita bisa mendapatkan atau menukarkan uang Rp10.000 dengan 2 lembar uang Rp5.000. Nilainya sama-sama Rp10.000. Kira-kira seperti itu ya anak-anak, bisa dipahami? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekarang kita buka halaman 71, kita lihat bagian ayo berlatih. Bagian A, hitung harga dibeli Ino dan teman-temannya berikut. Nomor 1, Ino membeli 2 buah buku tulis. Ino membayar dengan uang 2 lembar 5.000 dan 2 logam 500-an. Pertanyaannya, berapa harga buku yang dibeli Ino? Oke, kita jawab sama-sama ya. Tadi katanya Ino membayar dengan uang 2 lembar 5.000-an dan 2 logam 500-an. Nah, sekarang coba kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan 5.000 ditambah 5.000. Hasilnya berapa? Betul, Rp10.000. Sekarang kita jumlahkan uang logam Rp500 ditambah Rp500. Hasilnya berapa? Betul, hasilnya adalah Rp1.000. Nah, sekarang kita jumlahkan. Rp10.000 ditambah Rp1.000. Hasilnya berapa ya? Betul, hasilnya adalah Rp11.000. Jadi, harga buku yang dibeli Ino adalah Rp11.000. Oke, sekarang coba silahkan anak-anak kerjakan nomor 2 sampai nomor 4.